Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini melanjutkan pembahasan kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fard wal Mujtama' atau bimbingan-bimbingan Islam, arahan-arahan Islami untuk perbaikan individu muslim dan masyarakat muslim oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang tarbiyatul aulad, adab-adab dalam mendidik anak, sampai pada bab al-jihad wasyuja'ah, ya, tentang jihad dan asyuja'ah, keberanian. Kata beliau, yufaddalu takhsis jalsatin lil usrah walitilmidhi walitalamidhi yaqra'u fiha al-muallimu kitaban fi sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabi. Kata beliau, diutamakan untuk seorang ayah mengkhususkan pertemuan atau duduk bersama keluarga dalam rangka untuk mengajarkan kepada mereka sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka setiap muslim hendaklah mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka mencintai tokoh-tokoh yang lain. Ya, mencintai Spiderman, ya, Superman, ya, menganggap bahwasanya mereka adalah simbol keberanian. Ya, harusnya dijejali dengan Rasul dan para sahabatnya, sehingga mereka menjadikan figur-figur Islami yang real, nyata. Kan Spiderman, Superman ini dusta semuanya, ya, fiksi semuanya, bohong semuanya. Tapi itu dijadikan oleh anak-anak putra-putri kita sebagai figur keberanian pahlawan, ya, di mana yang mereka kagumi, mereka teladani. Maka wajib seorang ayah atau ibu untuk menanamkan kecintaan kepada Nabi dan para sahabatnya kepada anak-anak. Liya'lamu annahul qa'idus syuja', bahwasanya hal demikian agar anak-anak itu tahu bahwa Nabi SAW adalah seorang qa'id, seorang komandan, pemimpin yang syuja', yang pemberani. Ya, Nabi bukanlah seorang yang pengecut. Wa anna sahabatahu ka Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa Muawiyah fatahu biladana. Dan agar mereka mengetahui bahwa orang-orang seperti Abu Bakar,
ya Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah. Kenapa disebutkan Muawiyah di sini? Ya, karena Muawiyah ini menjadi sasaran celaan, cacian oleh ahli bidah. Di antaranya Rafidhah dan juga dari kalangan Hizbut Tahrir. Ya, dari kalangan Hizbut Tahrir dan juga dari Ikhwanul Muslimin. Di mana tokoh mereka, kalau dari Hizbut Tahrir, siapa pendirinya Hizbut Tahrir? Taqiyuddin, apa nih? Hah? Masa mantan? Langsung gercep. Taqiyuddin An-Nabhani. Hah? Langsung. Baik. Taqiyuddin An-Nabhani diantara kesesatannya adalah dia mengeluarkan Muawiyah dari jajaran para sahabat Nabi, tidak menganggap Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai sahabat Nabi SAW. Kalau dari Ikhwanul Muslimin ada Sayyid Qutb. Dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran, Sayyid Qutb menyebutkan bahwasanya Muawiyah ketika berperang dengan Ali bin Abi Thalib, maka Muawiyah menggunakan kelicikan dan kemunafikan. Nah, ini bukan nafas-nafasnya Ahlus Sunnah mencela, mencaci maki para sahabat Nabi SAW. Ahlus Sunnah itu seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum. Dan kita Ahlus Sunnah mencintai seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian kita tidak berlebih-lebihan dalam mencintai individu-individu mereka. Artinya kita tidak meyakini individu-individu sahabat itu maksum. Ya, kalau individu sahabat nggak maksum, bisa salah. Namun kesalahan mereka tidak boleh dijadikan ajang untuk dicaci maki, dicela, atau bahkan dikafirkan. Karena kesalahan kan mereka tertutupi dengan kebaikan-kebaikan mereka. Ya, kekeliruan kesalahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kata beliau, wa nubghidu man abghadahum, dan wajib atas kita membenci orang-orang yang membenci para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di sini Ahlus Sunnah menyeru, mengajak manusia untuk membenci Rafidhah, membenci ahli bid'ah seperti tadi Taqiyuddin An-Nabhani dan Sayyid Qutb, sebagai bentuk kecintaan kita kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita dituduh, Ustadz kok menebarkan kebencian? Iya, harus benci. Saya mengajak antum semua untuk benci kepada Rafidhah. Gak boleh ada kecintaan kepada mereka. Ya, gak boleh ada kecintaan terhadap Sayyid Qutb dan juga kepada ahli bid'ah yang semisal dengan mereka, sebagai bentuk kecintaan kita, pembelaan kita kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu termasuk pondasi akidah ahli sunnah wal jamaah, mencintai para sahabat. Bahkan itu termasuk ciri karakteristik ahlus sunnah. Namanya saja manhaj salaf. Salaf artinya siapa? Para sahabat. Ya, kok bisa sahabatnya dibenci ngaku sebagai salafi, ngaku sebagai pengikut manhaj salaf? Ya, salafnya siapa? Oh, ternyata salafnya Sayyid Qutb. Ya, bukan sahabat. Kemudian lanjutan kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Mencintai para sahabat itu bagian dari keimanan. Yang mencintai para sahabat itu adalah bagian dari ihsan, ya, bagian dari kebaikan. Dan mencintai para sahabat itu adalah din, termasuk bagian dari agama. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Membenci para sahabat itu adalah kekufuran, itu adalah kemunafikan dan sikap melampaui batas. Ya, maka ajarkan anak-anak untuk mencintai mereka. Tapi bahasanya para sahabat-sahabat itu adalah orang-orang yang fatahu biladana. Mereka lah yang membuka untuk kita negeri-negeri kaum muslimin. Ya, di tangan khalifah-khalifah inilah kaum muslimin semakin menyebar dan negeri-negeri kaum muslimin semakin luas. Nah, yang disebutkan di sini adalah khalifah-khalifah semuanya. Ya, Muawiyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Muawiyah. Kalau Anda baca sirah mereka, mereka lah yang mengekspansi, membuka negeri-negeri kaum muslimin sehingga menjadi luas sampai ke negeri kita juga. Itu juga atas jasa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanu sababan fi hidayatina.
Ajarkan kepada anak-anak bahwa para sahabat adalah sebab kita mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Karena hadis-hadis, bahkan Al-Quran yang kita baca sekarang, hadis-hadis yang kita baca sekarang, yang kita pelajari dan kita amalkan, siapa yang meriwayatkan? Sahabat Nabi SAW. Ya. Ada ucapan emas yang diucapkan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Kita bacakan beberapa dulu. Ya. Sebentar. Dan kita bacakan di sini ucapan dari Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Apabila engkau mendapati ada seseorang yang mencela, merendahkan, mencaci maki satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia itu orang zindiq, ya, alias munafik. Kemudian kata beliau, wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal Qur'ana haqqun. Yang demikian itu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak di sisi kami, Ahlus Sunnah. Demikian juga dengan Al-Qur'an itu hak. Wa innama adda ilaina hadzal kitab was sunnah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menyampaikan, ini poinnya, yang menyampaikan Al-Qur'an dan As-Sunnah kepada kita adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama yuridun an yajrahu syuhudana liyubtilul kitab was sunnah. Sesungguhnya yang mencaci maki, ya, yang mencela para sahabat Nabi, mereka itu ingin untuk menggugurkan saksi-saksi kita. Para sahabat itu ibarat seperti saksi. Ya, mereka ingin untuk menggugurkan saksi agar yang dibawa sama saksinya itu menjadi tertolak. Tapi yang dibawa sama para sahabat ini apa tadi? Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau saksinya itu digugurkan, maka otomatis yang dibawa oleh para sahabat juga batal. Ya, seperti dalam persidangan misalnya. Ketika seorang saksi digugurkan, maka semua persaksian yang dia bawa akan batal. Ya, semua yang dia bawa akan batal. Misalnya ada seorang saksi di persidangan. Ya, saksi ini mengatakan bahwasanya fulan, ya, saya bersaksi bahwasanya fulan telah mencuri, bahwasanya fulan telah membunuh, bahwasanya fulan telah berzina dan seterusnya. Dia membawa informasi ini. Maka bagaimana caranya untuk menggugurkan saksi ini? Tuduh dia dengan tuduhan-tuduhan. Bahwasanya dia ini adalah orang yang pembohong misalnya. Ya. Nah, kalau dia pembohong, berarti persaksian yang dia bawa otomatis batal. Ya, dituduh dengan tuduhan-tuduhan. Oh, dia ini halu bahasa sekarang. Ya, suka halusinasi dia itu. Makanya dia ini berhalu melihat saya mencuri, melihat saya membunuh, padahal enggak. Ya, halu itu dia. Memang sukanya halu. Wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, justru mencela mereka, yaitu mencela yang mencaci maki para sahabat, itu lebih utama. Ya, jadi mencela Syiah Rafidhah itu lebih utama. Kenapa? Wahum zanadiqah, karena mereka adalah orang-orang zindiq. Kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, innama haula'i aqwamun aradul qadha fin nabi sallallahu alaihi wasallam falam yumkinhum dzalik. Sesungguhnya mereka ini yang mencaci maki sahabat, mereka itu sebenarnya pingin untuk mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya itu mereka ingin mencaci maki Rasul, cuman nggak kesampaian, nggak berani. Ya, karena kalau langsung mencaci maki Rasul, ketahuan kafirnya. Ya, maka mereka nggak berani mencaci maki Rasul. Faqadahu fi ashabi, maka mereka pun beralih mencaci maki sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta yuqal, sehingga kalau orang itu sudah mendapatkan caci makian dari mereka tentang sahabat Nabi, orang sudah tidak ada kepercayaannya dengan sahabat Nabi,
orang-orang sudah menganggap sahabat Nabi itu adalah orang yang buruk, otomatis mereka akan mengatakan rajulun su, Muhammad itu adalah seorang yang buruk. Otomatis itu, gak pakai diajari. Kenapa? Lau kana rajulan sholihan lakana ashabuhu sholihin. Kalau seandainya Muhammad itu orang yang soleh, orang yang baik, pasti sahabatnya juga baik. Ini sahabatnya saja buruk, ya kan, karena sudah ditanamkan caci makian, ya, ditanamkan kebencian kepada para sahabat, sampai seorang muslim membenci para sahabat. Kalau sudah membenci para sahabat, otomatis akan muncul pemikiran itu tadi. Sita, sahabat itu lah koncoe Rasul. Iya. Lah nek koncoe modele koyo ngene, ya otomatis Muhammadnya juga 11, 12. Karena kita itu pasti akan cocok bersahabat dengan orang yang 11-12 sama kita. Kita nono itu. Iya, kita nggak akan cocok dengan orang yang 11-20 sama kita. Iya, nggak akan cocok. Mental satu dengan yang lain. Kitanya nggak betah koncoan sama dia, dia juga nggak betah koncoan sama kita. Orang soleh berteman, bersahabat dengan pelaku maksiat, nggak bakal betah. Yang orang solehnya sambat, waduh, ki angel kandhanane iki. Iya, swayani sholat tak warai sholat, gak gelem sholat. Ya wis diwarai, ojo apa misalnya. Ya, dibilangi sudah jangan ngerokok, jangan minum khamr, tetap saja dia ngerokok, minum khamr. Nggak betah saya sama dia. Yang pelaku maksiatnya juga nggak betah sama dia. Angel koncoan ambek iku, ngene gak oleh, ngono gak oleh. Ngene haram, ngono haram. Mental. Ya, kita manusia ini makhluk yang cocoknya 11-12, cocoknya bersahabat dengan yang 11-12 dengan kita. Ya, maka benar kata Nabi SAW, almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang tergantung dari siapa teman dekatnya. Kalau kita ingin mengukur bagaimana kualitas agama seseorang, maka lihat siapa circle-nya dia. Ya, demikian juga kalau kita mengukur bagaimana kualitas seorang dai, ustadz, apakah dia di atas ahlus sunnah atau bukan, lihat apanya? Circle-nya dia. Oh, ustadz ini, salafi ini, ahlus sunnah ini. Ya. Saya coba sih, siapa circle-nya dia? Bersahabat dengan siapa dia? Siapa orang yang dipuji-puji sama dia, dijadikan sebagai teman dekat sama dia? Ternyata teman dekatnya orang-orang sufi. Ya, dia dekatnya sama ahli bid'ah. Ya, tapi katanya dia salafi. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Seandainya dia benar-benar di atas manhaj salaf, enggak bakal betah dia berteman dengan ahli bid'ah. Pasti dia akan menjauh. Yang ahli bid'ah enggak betah sama dia, dia juga enggak bakal betah sama ahli bid'ah. Gimana kita betah sama ahli bid'ah? Kalau dia mengeluarkan statement-statement yang itu bertolak belakang dengan akidah kita. Ini pengalaman dulu kita ya. Kita dulu sempat tergabung dengan komunitas yang sama-sama menekuni bidang kristologi. Ya, di situ kita belajar Taurat, kita belajar Injil gitu. Dari berbagai macam kelompok, dari berbagai macam firqah. Ya, awalnya saya kira nggak masalah lah, kan musuh kita satu, siapa? Orang kafir, gitu kan? Ya, maka di situ ada yang sufi, ada yang bahkan ada yang syiah rafidhah, ada yang mutakallimin ahlul kalam, ya, satu semuanya. Ya, namun ketika ya, kita punya grup WA itu, ketika mereka mengeluarkan statement-statement yang itu merupakan hal yang bertentangan dengan akidah kita, nggak betah kita di situ. Kita bantah akhirnya. Nggak benar kau ngomong seperti ini. Ya, omonganmu ini adalah ucapan yang kufur. Kalau nggak salah waktu itu mereka sedang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi Al-Quran itu makhluk. Ya, itu yang sedang mereka bahas di situ. Sampai kemudian saya bilang, mengatakan Al-Quran makhluk itu kekufuran. Oh, dasar Wahabi ini sukanya mengkafirkan orang, sukanya ini. Tuh gegeran lagi deh. Ya kan, gegeran. Ya. Kalau antum betah di situ dengan ucapan-ucapan kufurnya mereka, dengan syubhat-syubhat mereka, maka dipertanyakan, ya, dipertanyakan loyalitas antum terhadap manhaj salaf ini. Kok bisa antum diam dengan ucapan-ucapan seperti itu? Tidak ada pengingkaran. Kalau minimal nggak bisa mengingkari apa? Out. Iya, minimal nggak bisa mengingkari out sudah sebagai bentuk barok.
berlepas diri. Makanya kata Nabi, kalau nggak bisa dengan tangan, dengan lisan, dengan apa? Dengan hati. Di antara bentuk dengan hati adalah berlepas diri. Ya. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari bab ini. Seorang mendidik anak-anaknya untuk mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, wantasaru bisababi imanihim wa qitalihim wa amalihim bil Qur'ani was sunnah wa akhlaqihim al aliyah. Bahwasanya mereka para sahabat mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keimanan mereka, dengan sebab tauhid mereka. Ini juga harus ditanamkan bahwasanya kemenangan di tangan Allah. Bukan karena banyaknya jumlah pasukan, bukan karena canggihnya peralatan militer, bukan. Tapi kemenangan di tangan Allah. Makanya dahulu di zaman Umar ibn Khattab, Umar punya suatu kebijakan yang mungkin bagi sebagian orang kontroversial kalau di zaman sekarang. Komandan perang ketika itu dicopot dari jabatannya sama Umar. Padahal prestasinya luar biasa komandan perang itu. Siapa yang dimaksud? Khalid ibn Walid. Dilengserkan sama Umar, dicabut dari jabatannya sebagai komandan perang, panglima perang ketika itu. Padahal Khalid bukan melakukan kekeliruan sehingga kaum muslimin kalah, enggak. Tidak pernah tercatat dalam sejarah Khalid kalah dalam peperangan. Baik ketika dia musyrik, apalagi ketika dia masuk Islam. Justru gara-gara menangan ini dicabut sama Umar bin Khattab. Kenapa? Hah? Iya, mereka akhirnya menganggap bahwa kemenangan itu ada di tangannya Khalid ibn Walid. Yang memberikan kemenangan adalah Khalid ibn Walid. Nih, Umar ibn Khattab demi menjaga akidah, maka Umar membuat kebijakan mencopot Khalid dari jabatannya. Ya. Maka di sini ditanamkan bahwa kemenangan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah atau belum? Belum ya? Masa sih? Itu memotong pohon itu saja. Benar-benar memotong pohon akan kita buatkan. Oh, kisahnya ya mungkin ya. Ini disebabkan karena keimanan mereka, karena tauhid mereka. Ya, dan juga karena pengamalan mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Abu Bakar As-Siddiq misalnya, ketika beliau menjadi khalifah, banyak orang-orang yang murtad dari Islam, dan mereka bersiap untuk menyerang kota Madinah. Ya, apalagi mereka diperangi oleh Abu Bakar gara-gara tidak mau membayar zakat. Kemudian ada yang menjadi pengikutnya nabi-nabi palsu. Ya, mereka sudah siap mengepung, sudah siap untuk menyerang kota Madinah. Sedangkan pasukan satu-satunya yang dimiliki oleh kota Madinah, oleh kaum muslimin, yaitu pasukan yang dipimpin oleh siapa? Usama bin Zaid. Ya, pasukan Usama bin Zaid ini sebelumnya sudah diberangkatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafatnya Rasul. Maka sebagian pembesar sahabat menyarankan Abu Bakar untuk memulangkan, mengembalikan pasukan Usama bin Zaid ke Madinah, biar bisa menjaga Madinah kalau diserang sama mereka. Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq, lau jarotil kilab ala arjuli azwajin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya anjing-anjing itu sudah menggerogoti kaki-kaki istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak akan memulangkan pasukan yang telah diutus oleh Nabi, dan aku tidak akan menurunkan panji perang yang telah dikibarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, karena berpegang dengan sunnah. Maka apa yang terjadi? Orang-orang di luar kota Madinah menganggap bahwa kota Madinah sudah dijaga dengan pasukan, sampai-sampai mereka bisa ngirim pasukan keluar. Padahal gak ono. Ya, padahal gak ada di kota Madinah. Ini kalau seorang berpegang dengan sunnah, maka dia akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, kata Allah. Apabila kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Kemudian juga mereka mendapatkan kemenangan karena akhlak mereka yang sangat tinggi. Dan kemudian poin yang kedua, tarbiyatul auladi ala syaja'ah, mendidik anak-anak untuk berani.
Ya, didik anak-anak untuk menjadi sosok yang pemberani. Jangan menjadi sosok yang pengecut. Ya, tapi bukan berarti kemudian dengan latihan-latihan yang ekstrim ya. Ya, biar menjadi sosok yang pemberani apa misalnya? Hah? Enggak, contoh seperti misalnya sebagian orang ditinggal anak masih kecil ditinggal di rumah sendirian gitu ya, biarkan anak masih umur 2 tahun 3 tahun ditinggal sendirian dalam rumah, biar jadi pemberani. Ya itu bukan takut, tapi ya gimana, nyari orang tuanya nggak ada gitu loh. Di antara kekeliruan sebagian orang adalah membiarkan anak-anaknya takut dengan setan, takut dengan hantu dan yang sejenisnya. Ini karena orang tuanya sendiri yang memang takutan. Ya, karena orang tuanya sendiri mungkin yang menanamkan ketakutan itu kepada anaknya. Ada apa ya, kalau nggak salah kemarin ada video lewat di YouTube itu. Ya ada salah seorang yang sambat ini mengeluhkan di mana dia itu nonton salah satu film horor di bioskop. Ya, salah satu film horor di bioskop. Dia menyesalkan kenapa banyak orang-orang tua yang mengajak anak-anak ikut nonton di situ. Ini kita nggak bahas hukumnya jelas, menonton seperti itu jelas. Bukan berarti di sini kita membolehkan nonton film seperti itu asal nggak bawa anak, bukan. Ya, tapi di sini kata dia bahwasanya banyak orang tua yang mengajak anak-anaknya yang notabene masih kecil untuk nonton. Kata dia ini nggak bagus untuk perkembangan anak. Yang nggak bagus untuk perkembangan anak, sehingga anak itu akan diliputi ketakutan nantinya. Kenapa? Karena anak-anak ketika nonton film dia nggak bisa bedakan apakah ini bohongan atau beneran, dia nggak bisa bedakan. Apalagi film-film itu kan sudah real kan, seakan-akan itu sudah nyata gitu. Actingnya itu sudah seperti seolah-olah kejadian nyata, bukan acting, bukan pura-pura, enggak. Sehingga anak-anak menganggap itu beneran. Ya, maka ini akan menimbulkan perkembangan anak yang nggak sehat. Sehingga tumbuh menjadi anak yang takut, ke kamar mandi minta anterin. Nah, banyak anak-anak kayak gitu muncul gara-gara demikian. Ya, maka nggak boleh. Tanamkan kepada anak keberanian. Ya, misalnya dia ajarkan bahwasanya jin-jin tersebut adalah makhluk-makhluk yang lemah. Ya, kalau kita bertauhid kepada Allah, kita meminta perlindungan kepada Allah, maka kita akan dilindungi oleh Allah. Jin sekuat apapun tidak akan bisa mengganggu kita kalau Allah melindungi kita. Karena jin yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ajarkan agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, mungkin kalau takut-takut gitu, tapi tetap takut Ustaz. Ya, tetap takut diberanikan. Ya, dengan cara tadi tawakal kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah takut kemudian dikasih mantra-mantra ya, atau dikasih jimat-jimat, ya pakai ini supaya tidak ada setan yang mengganggumu. Apa doa lah. Ya. Tapi diajarkan untuk isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa alla yakhafu illallah. Diajarkan kepada anak untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ajarkan kepada anak agar dia itu peka. Kalau ada kemungkaran dia ingkari. Ya, kalau ada perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik, dia ajak orang lain untuk mengerjakan yang ma'ruf itu. Ya, ada anak-anak yang alhamdulillah sudah mulai timbul amar ma'ruf nahi mungkar dalam dirinya. Ya, sejak anak-anaknya ikut ngaji itu, ketika ngelihat bapaknya rokokan, diingkari sama anaknya. Ya, Pak, nggak boleh rokokan, haram rokok. Kata bapaknya, ya, getun diajarkan agama. Rongono gak usah melok kajian. Tapi intinya anak-anak tersebut berani, meskipun harus dengan adab. Dalam mengingkari kemungkaran diajarkan harus dengan adab. Tapi tidak menutup anak itu, melarang anak untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jangan menjadikan anak-anak itu atau menghalangi anak-anak untuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan mengatakan, kamu ini masih umur berapa kamu ini? Sudahlah, nggak usah mengingkari orang-orang, nggak usah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang penting kau dulu aja kerjakan, Enggak.
Ya, ajarkan kepada mereka, bahkan meskipun kepada orang tua, ketika orang tua melakukan kemungkaran, diingkari kemungkaran tersebut. Ya, diingkari. Meskipun diajarkan kepada anak, tetap harus dengan adab yang baik dalam mengingkarinya. Ya. Wa alla yakhafu illallah, dan anak-anak dididik untuk tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu takhwifuhum bil akadzib wal auham wad dhalam, dan tidak boleh ya menakut-nakuti anak-anak dengan kisah-kisah yang dusta atau auham, igauan-igauan atau hal-hal yang fiksi, nggak nyata, ya dongeng-dongeng atau apalah. Ayo tidur, kalau nggak tidur nanti wewe gombel. Nah, biasanya ada cilik biasanya wewe gombel. Cepetan tidur, kalau nggak tidur nanti diapain sih? Dihampiri. Ya. Ya, ini nggak boleh menakut-nakuti anak demikian. Kemudian yang ketiga, wa an naghris fil auladi hubbal intiqam minal yahud wad dhalimin. Nah, ini juga penting, menumbuhkan sikap al-wala wal bara. Ya, kita didik anak-anak kita untuk mereka membenci orang-orang Yahudi dan orang-orang yang zalim. Ini bukan cuma Yahudi secara khusus. Ya, tapi karena di sini disebutkan Filistin dan juga disebutkan Al-Quds. Ya, tapi secara asal kebencian seorang muslim itu bukan cuma kepada Yahudi, tapi kepada kekufuran dan orang kafir secara umum. Harus ada kebencian, meskipun nanti ditanamkan kepada anak-anak, membenci nggak harus mendolimi. Ya, membenci wajib. Ya, membenci kekafiran dan orang-orang kafir, baik Yahudi, Nasrani atau agama-agama lain di luar Islam, itu ditanamkan kepada anak, sehingga mereka tidak akan ridho, tidak akan mau untuk ta'awun, saling tolong-menolong dalam kekufurannya, atau mengucapkan selamat ya atas hari raya mereka, atau membantu mereka dalam ibadah-ibadah mereka, karena sudah benci duluan. Ditanamkan, kenapa kamu membenci mereka? Karena mereka kufur kepada Allah. Dengan bahasa Anda, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang ngasih rizki kepada mereka, tapi mereka nggak taat sama Allah. Iya, mereka nggak taat, disuruh sama Allah sholat, mereka nggak mau sholat. Disuruh sama Allah beriman, mereka nggak mau beriman. Disuruh sama Allah puasa, mereka nggak mau puasa. Ya, sehingga mereka membenci orang-orang yang tidak taat kepada Allah atau orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mereka mencintai orang-orang yang taat kepada Allah, kaum muslimin. Ya, tapi secara khusus di sini orang-orang Yahudi. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasara sebagai orang-orang yang kalian cintai. Sebagian mereka mencintai sebagian yang lain, maka barang siapa yang berwala, berloyalitas, mencintai mereka, maka dia juga bagian dari orang kafir itu. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini ayat yang viral dulu itu kan ya? Ayat berapa? Ya, sampai demo itu loh. Iya, Al-Maidah berapa? 51. Ya, Al-Maidah 51. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga mengatakan dalam surah Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai orang-orang yang kalian cintai. Ya, di mana kalian memberikan kepada mereka mawaddah, kecintaan. Tuh, dilarang kita mencintai orang-orang kafir karena kekufurannya, awas. Bukan karena perkara-perkara lain, enggak. Kita membenci mereka karena kekufurannya. Kemudian setelah itu di surat Al-Mumtahanah juga Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim, bagaimana sikap Nabi Ibrahim kepada kekufuran dan kepada orang kafir. Dan ini yang harusnya kita contoh dan kita didik anak-anak kita di atas ini.
Allah mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah ada suri tauladan yang baik, contoh yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Ketika mereka, Nabi Ibrahim dan kaumnya dan umatnya mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri, ya, membenci, nggak suka, ya, kepada kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi yang dibenci itu bukan cuma kekufurannya, tapi juga orangnya. Ya. Kafarna bikum, karena kami menganggap kalian ini kafir, dan telah nampak kebencian dan permusuhan antara kami dengan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka wajib bagi seorang membenci kekufuran dan orang-orang kafir dan tanamkan hal ini kepada anak-anak. Namun ya, katakan juga kepada mereka bahwa ketika kita membenci orang kafir, namun gak boleh kita mendolimi mereka. Jangan sampai kebablasan seperti Khawarij, seperti teroris. Mereka membenci orang kafir namun mendolimi orang kafir dengan menumpahkan darah mereka, ya, atau merampas harta mereka. Ini gak boleh. Ya, Allah melarang ini. Allah melarang ini dalam firman-Nya di surah Al-Maidah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, yakni kebencian kita terhadap orang-orang kafir, membuat kita tidak berlaku adil kepada mereka, alias membuat kita berlaku zalim kepada mereka. I'dilu, berbuat adillah kepada mereka, karena itu lebih dekat dengan ketakwaan. Jual beli sama orang kafir harus fair, harus adil. Nggak boleh ada tipu menipu, nggak boleh ada kecurangan, nggak boleh ada mutafifin, wailul lil mutafifin, nggak boleh. Utang sama orang kafir bayar, ya, jangan terus dibilang apa, ghanimah. Iya, nggak apa-apa, nggak usah bayar orang kafir. Kenapa? Ghanimah, ya, harta rampasan perang dihalalkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak nyolong itu, nggak boleh mendolimi orang kafir. Apalagi menumpahkan darah mereka, diancam oleh Nabi tidak mencium bau surga. Nabi mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, dia bunuh, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan kita dibolehkan berbuat baik kepada mereka meskipun kita membencinya. Boleh berbuat baik, tapi cukup sebatas urusan apa? Duniawi. Ya, Allah mengatakan juga dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir sepanjang mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Ya boleh, ya, orang kafir kita punya makanan misalnya, kita berikan kepada tetangga yang kafir. Ya, orang kafir lagi sakit, kita kasih obat, ya, atau kita antarkan dia ke rumah sakit, nggak masalah. Ya, namun dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Dan jangan kemudian merubah kebencian kita loh. Dengan kita membantu mereka, berbuat baik kepada mereka, hati kita tetap membenci kekufuran mereka, membenci mereka karena kekufuran mereka. Bisa kok. Kok bisa Ustadz ada orang dibenci tapi berbuat baik? Bisa. Antum pernah punya teman yang nyebelin gak? Hah? Banyak ya. Bencek no. Ya. Tapi ketika dia lagi sakit gitu kan, ya, kita tolong gak? Kita tolong, padahal kita belenak benci sama dia. Tapi ketika dalam kondisi sakit, dalam kondisi terpuruk, kita menolong dia. Namun hati kita tetap apa?
tetap nggak suka sama dia. Saya sebenarnya belenak sama dia. Cuman ya kita berbuat baik sama dia. Ya, kita dapati misalnya ada orang pelaku maksiat. Ya, ada orang pelaku maksiat, ya, peminum khamr misalnya, saking mabuknya dia sampai nggak sadarkan diri geletak di tengah jalan. Kita biarkan? Kita tolong tuh. Padahal kita benci nggak sama dia? Benci. Karena apanya kita benci? Kemaksiatannya. Kalau ini sama, maksiat juga dibenci karena kemaksiatannya. Namun ketika kita tolong dia, berbuat baik kepadanya, itu tidak merubah kebencian kita. Kita tetap benci sama dia, namun kita tetap berbuat baik kepadanya. Tikus, antum benci nggak sama tikus? Benci gitu. Pernah ada tikus waktu itu kecepit, nggak sengaja kecepit pintu. Ya, jadi saya pernah mau nutup lawang, mau tutup mau nutup pintu gini. Ya. Kemudian saya tinggal masuk, kok bunyi cekit gitu. Apa ini? Ternyata tak lihat di luar, tikus kejepit ekornya itu, buntutnya kejepit itu. Benci saya sama tikus. Cuman ngelihat cekit-cekit gitu kan kesian. Ya, kita buka pintunya, itu udah lari habis itu. Apakah kemudian dikatakan saya mencintai tikus tersebut? Tetap benci. Ya. Diracun. Iya, males dituduh. Iya, males itu ya males darahnya, terus nanti buangnya, belum lagi kalau tukang sampahnya telat datangnya, batang akhirnya mampu, wah wis males wis ucul wis uripo wis. Yang penting kan di luar, nggak di dalam rumah. Di sini secara khusus beliau menyebutkan Yahudi, ya, membenci Yahudi, karena memang Yahudi ini kezalimannya lebih besar daripada Nasara. Dan itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Kau akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada kaum mukminin adalah Yahudi dan kaum musyrikin. Dan kau akan mendapati orang-orang yang lebih dekat kecintaannya kepada kaum muslimin adalah Nasara. Ya, artinya kan Nasara ini konsepnya kan peace, ya kan? Agama damai. Ya, mereka nggak mau ribut-ribut, nggak mau, pokoknya damai sajalah. Ya, tapi beda sama Yahudi dan orang-orang musyrikin. Mereka sangat luar biasa permusuhannya kepada kaum muslimin. Ya, juga permusuhannya kepada orang Nasara. Jadi jangan dianggap Yahudi sama Nasrani ini kemudian CS gitu, enggak. Yahudi, bahkan kalau saya dulu pernah pelajari dalam kitab Talmud mereka lebih keras menyebut orang-orang Nasara dengan sebutan-sebutan yang lebih pedas daripada orang-orang Islam. Kalau dalam kitab Talmud mereka, orang-orang Nasara itu disebut sebagai, dalam bahasa Ibrani, avodazara, para penyembah-penyembah berhala, paganisme. Ya. Tapi kalau menyebut orang Islam, menyebut dengan Ismailin. Itu sebutan orang Yahudi kepada orang Islam, Ismailin. Jadi kata apa? Ismail. Ya, orang-orangnya Ismail. Tuh, lebih halus kan? Tapi kalau sama Nasara, lebih ini mereka, lebih lebih straight gitu. Sama Yahudi juga membenci Nasara. Jangan cuman dianggap Yahudi cuman benci Islam, enggak. Nasara juga dibenci. Ya, maka Yahudi, kata beliau, permusuhannya sangat luar biasa. Maka kita didik anak-anak kita untuk itu. Wa inna syababana sayuharriruna Filastin wal Quds hinama yarji'una ila ta'alimil islami wal jihadi fi sabilillah wa sayantasiruna biidznillah. Dan kita tanamkan kepada anak-anak bahwasanya kelak para pemuda-pemuda kita kaum muslimin akan membebaskan Palestina dan Al-Quds. Ya, Al-Quds secara khusus kota Yerusalem, atau secara khusus
Masjid Al-Aqsa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan Palestina dan Masjid Al-Aqsa dari cengkraman al-Yahud al-Ghasibin al-Mal'unin. Tatkala kata beliau, hinama yarji'una ila ta'alimil islami wal jihadi fi sabilillah. Ketika para pemuda-pemuda tersebut kembali kepada nilai-nilai Islam. Tuh. Jadi kalau ditanya, kenapa sih kok sampai sekarang Palestina kaum muslimin belum diberikan kemenangan oleh Allah? Ya, Palestina atau Masjid Al-Aqsa masih dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kenapa tak kunjung dimenangkan oleh Allah? Maka salah satu ibrohnya, salah satu faedahnya adalah kata Nabi SAW, hatta tarji'u ila dinikum. Ya. Sallatallahu alaikum dhullan la yazi'u hankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Allah akan timpakan keterpurukan, kekalahan kepada kalian, ya, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya. Maka kalau kita lihat sebagian kaum muslimin yang ada di Palestina, ya memang mereka tidak berislam dengan Islam yang sahih, illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka banyak jatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam kebid'ahan. Ya, kemarin beberapa ya bahkan tiap tahun diadakan di Masjid Al-Aqsa itu peringatan Maulid Nabi. Ya, diadakan peringatan-peringatan bid'ah yang lainnya. Ya, naudzubillah. Ini diantara sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kemenangan kepada mereka. Ya. Dan jihad di jalan Allah dengan cara yang syar'i. Maka dengan itu kelak mereka akan diberikan kemenangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, kata beliau, syira'u qasasi tarbawiyatin nafi'atin islamiyah. Hendaklah para orang tua membelikan kepada anak-anak kisah-kisah tarbawiyah, kisah-kisah pendidikan yang bermanfaat dan itu kandungannya islami. Ya, bukan kisah-kisah yang nggak ada kandungan Islamnya sama sekali. Seperti kisah kancil mencuri mentimun, sangkuriang, malin kundang, ya, dan nilai-nilai Islami dibelikan ininya, buku ceritanya, enggak. Mithlu, seperti misalnya kata beliau, silsilah qasasil Qur'anil Karim wasiratin nabawiyah wa abtalis sahabah wasyaja'an minal muslimin, yaitu kisah-kisah tentang ya serial-serial kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, silsilah artinya serial. Ya, serial-serial kisah yang ada di dalam Al-Quran. Atau sirah nabawiyah. Ya, tentunya yang buat anak-anak ya. Jangan antum kasih sirah Ibnu Hisham. Bingung anak-anak bacanya ini. Haddatsana. Ya, atau kisah-kisah tentang abtalus sahabah. Ya, tentang patriotisme para sahabat. Tentang keberanian-keberanian para sahabat, kepahlawanan para sahabat dan keberanian mereka. Seperti kitab-kitab di bawah ini, seperti misalnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu juga punya kitab. Judulnya Qutuf Minasyama'il Qutuf min Syama'il Minasyama'il Al-Muhammadiyah. Cuplikan-cuplikan dari Syama'il Muhammadiyah. Ya, Qutuf Minasyama'il Muhammadiyah. Lebih tipis kitabnya. Jadi kalau antum kalau membaca kitab Syama'il Muhammadiyahnya Imam Tirmidzi kok agaknya berat. Nah, Imam atau Syekh Muhammad bin Jamil Zainu punya kitab yang lebih ringkas lagi, cuplikan dari Syama'il Muhammadiyah. Tapi kalau mau yang lebih besar lagi, Syarah Syama'il Muhammadiyah oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr. Ya, beliau mensyarah kitab Syama'il Muhammadiyah milik Imam At-Tirmidzi. Enggak tahu saya terjemahkan apa belum. Yang Syekh Abdul Razak. Oh, sudah ada ya? Nah, itu. Nah, syarahnya Syekh Abdul Razak.
Pinter celah-celah marketingnya itu, ilmu-ilmu marketingnya itu S3. Kemudian kisah-kisah kitab-kitab yang lain seperti Al-Aqidah Al-Islamiyah minal kitabi was sunnati sahihah, akidah-akidah Islam yang diambil dari Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Kemudian juga kitab Min Bada'i' Al-Qasasin Nabawi As-Sahih. Ya, itu diantara kitab-kitab. Tapi ini kitab-kitab tersebut apa ya? Mungkin ya untuk dewasa, atau kalaupun untuk dewasa maka diceritakan oleh bapaknya, oleh ayahnya, dikisahkan. Atau ada sekarang buku anak-anak yang ditulis oleh beberapa penerbit, ya bentuknya ada yang berwarna-warni, ya, terus juga kertasnya lebih tebal. Jadi kalau anak-anak kan gitu sukanya, ya robek atau apa, tapi ini agak lebih tebal. Ya, sudah ada yang tersedia seperti itu, anak-anak belikan itu, ya, daripada baca komik-komik nggak jelas, Doraemon itu mengandung kesyirikan jamaah. Ya, kita baru sadarnya dewasa ini kalau ternyata Doraemon ini ada unsur kesyirikan. Apa kesyirikannya? Enggak, bukan itu. Semua bisa dikabulkan dengan kantong ajaib. Jangan terus bilang, oh kan itu khoyal Ustaz, kan itu khayalan, nggak nyata, kan fiksi, itu namanya juga kartun. Iya, kita dewasa ngomongnya gitu. Anak-anak sampai dulu kita kecil, ketika kita ada musibah atau apa, kita mikirnya coba punya Doraemon. Coba kalau dulu antum yang kecil-kecil dulu lihat film Doraemon, kan mikirnya sempat ada pikiran kayak gitu. Coba ingin duwe alat Doraemon ini. Coba kamu punya alat ini, enak ini bisa gini. Intinya semuanya itu mintanya sama Doraemon. Ya kan, Nobita kan dulu gitu. Kalau ada masalah apa, mintanya kepada siapa? Doraemon, sampai sujud-sujud itu. Ya, maka ini nggak layak untuk ditonton sama anak-anak. Tumbuh kembangnya itu nanti akhirnya bukan bertauhid kepada Allah, malah syirik. Ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun khayalan. Ya, meskipun khayalan. Sampai kita punya laci dulu di rumah itu, tak buka-buka ono Doraemon yang metu. Anak kecil dulu gitu. Tak buka Doraemon metu. Sampai sini, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Di belakang dulu, betul. Assalamualaikum. Tadi Bapak menjelaskan tentang kebencian kita kepada Rafidah, ya, termasuk Rafidah itu dan ahli bid'ah. Yang saya tanyakan, apakah kebencian kita itu dikhususkan kepada mereka yang membenci sahabat dan Rasul? Kalau saudara kita yang cuma berbuat bid'ah aja, apakah kita sama? Semua kemungkaran harus dibenci, pelakunya juga harus dibenci. Cuman kadar kebencian kita ini berlevel-level, bertingkat-tingkat. Nggak sama kebencian kita kepada pelaku maksiat dengan kebencian kita kepada ahli bid'ah. Siapa yang lebih kita benci? Ahli bid'ah. Nggak sama kebencian kita kepada ahli bid'ah dengan kepada orang kafir. Mana yang lebih kita benci? Orang kafir. Jadi Syekh Shalih bin Fauzan punya kitab tulisan Al-Wala' wal Bara'. Beliau menyebutkan ada 3 jenis manusia dalam Al-Wala' wal Bara'. Yang pertama, golongan manusia yang wajib kita cintai secara total, nggak boleh ada kebencian sedikit pun kepada mereka. Siapa itu? Hah? Siapa? para sahabat? Di atasnya sahabat ada lagi. Rasul, Sekupnya Rasul ini golongan apa? Para nabi dan rasul. Ya, nah termasuk di dalamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi dan rasul wajib kita cintai. Boleh ada kebencian? Ya, saya cinta semua nabi, tapi Nabi Musa ini koyok ya, ya opo, nggak boleh ada kebencian sedikit pun.
Demikian juga para sahabat, kayak tadi, tidak boleh ada kebencian para sahabat. Ini golongan pertama, golongan manusia yang wajib kita cintai secara total, nggak boleh ada kebencian sedikit pun. Kemudian golongan kedua, orang-orang yang wajib kita benci secara total, tidak boleh ada kecintaan kepada mereka. Siapa? Orang kafir. Ya, orang kafir ya, bukan ahli bid'ah, bukan pelaku maksiat, enggak. Orang kafir. Wajib kita benci dia secara total. Enggak boleh ada kecintaan sedikit pun. Kecuali kecintaan yang enggak ada kaitannya dengan din. Seperti cinta tabi'i. Seperti Nabi mencintai pamannya siapa? Abu Thalib. Apakah Nabi mencintai Abu Thalib karena agamanya Abu Thalib? Bukan. Tapi karena sebatas keluarga. Ya, karena sebatas keluarga. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Ini ayat turun ketika wafatnya Abu Thalib. Allah mengatakan kau tidak bisa mengasih hidayah kepada orang yang kau cintai. Berarti Abu Thalib dicintai oleh Nabi, tapi ini adalah mahabbah tabi'iyah, cinta yang tabi'i. Ya, cinta tabi'i biasa. Dan itu tidak menjadikan Nabi mensupport kesyirikannya Abu Thalib. Ya, dalam rangka kesyirikannya, kekufurannya, Nabi tetap apa? Barok, membenci. Ya, maka golongan kedua ini wajib membenci orang-orang kafir, tidak boleh ada kecintaan kepada mereka dalam masalah agama. Nah, kemudian yang ketiga ini, yaitu golongan yang kita benci dari satu sisi dan kita cintai dari sisi yang lain. Siapa mereka? Yaitu kaum muslimin secara umum. Kaum muslimin secara umum, karena setiap muslim pasti ada sisi kita cintai dia karena keislamannya, dan ada sisi kita tidak suka sama dia, entah karena kemaksiatannya atau kebid'ahannya. Dan itu pun berlevel-level. Ya, nggak sama. Misalnya maksiat, apakah sama kebencian kita kepada orang yang merokok dengan orang yang narkoba? Beda. Lebih besar yang mana? Narkoba. Ya. Rokok sekaligus narkoba. Ahlul bid'ah juga demikian. Ya, nggak sama kebencian kita kepada ahlul bid'ah yang cuman sekedar ikut-ikutan tok. Ya, ahlul bid'ah yang awam-awam tetap kita benci, yaitu dengan cara kita barok, berlepas diri dari bid'ahnya. Yang awam-awam ini tetap kita harus ada kebencian juga, tapi kebenciannya itu kebencian yang kecil, ya, karena mereka adalah awamul muslimin, orang-orang awam. Kita mencintai mereka karena mereka masih muslim. Tapi kalau pentolan-pentolannya, ya, tokoh-tokohnya yang mengajak manusia kepada bid'ah, yang memerangi manusia, memerangi sunnah, ini yang lebih kita apa? Lebih kita benci. Tapi kalau dia muslim, tetap ada kecintaan dari sisi apanya? Dari sisi keislamannya. Ya, ada kecintaan dari sisi keislamannya, tapi bid'ahnya tetap harus kita benci. Nah, itu mungkin wallahu a'lam. Makanya kita harus bisa memetakan level bid'ah itu, supaya kita nggak salah membenci orang. Ada orang-orang itu yang lebih besar kebenciannya kepada pelaku maksiat daripada ke pelaku bid'ah. Ya, padahal bid'ahnya itu bid'ah yang berat. Dia lebih benci kepada pelaku maksiat tersebut. Padahal itu pelaku maksiat yang ringan juga. Tapi karena maksiatnya itu berhubungan dengan mendolimi dirinya, maka dia lebih benci kepada orang tersebut. Kenapa? Iya, karena dia pernah ngambil harta saya, piro sing dijupuk? 100.000. Dibenci luar biasa. Maksiat, betul maksiat, dibenci luar biasa. Ada ahli bid'ah yang lebih dahsyat daripada yang nyolong 100.000 ini, nggak dibenci segitunya sama dia. Ya, nggak segitunya dia membenci. Jadi ini berarti tolak ukurnya dirinya. Cinta dan benci, tolak ukurnya itu dirinya. Yang mendolimi saya benci. Yang nggak mendolimi saya, nggak saya benci. Ya, ini nggak boleh. Wallahu a'lam. Masih terkait dengan al-wala wal bara. Agama muslim itu
qadarullah rawat inap di rumah sakit yang notabene non muslim ya. Setiap jam-jam tertentu ada ritual-ritual yang muncul di sekitar doa-doa apa. Nah, sejauh mana al-wala al-wala kita kepada hal tersebut. Nah, yang kedua, ada seorang pastor, dia sangat baik di satu kampung itu, sakit Ustaz, dan orang-orang berkunjung ke dia untuk jenguk. Nah, kita sebagai muslim posisinya sampai sejauh mana hari itu kita menjenguk dalam bulan al-wala. Ya berkaitan dengan berobat di rumah sakit yang kafir, maka kalau memang keterpaksaan di situ, artinya tidak ada rumah sakit Islam atau rumah sakit pemerintah yang punya fasilitas kesehatan, ya, alat atau dokter, kecuali ada di rumah sakit kafir tersebut, maka itu dibolehkan. Tapi kalau ada di rumah sakit selain itu, maka lebih baik di rumah sakit yang selain kafir. Karena bagaimanapun juga itu tempat mereka dan mereka punya rules, punya aturan di situ yang mereka merdeka untuk mengatur siapapun yang ada di dalamnya. Karena itu wilayah mereka. Kemudian kalau tadi dikatakan bahwa ada doa-doa tertentu di jam-jam tertentu, maka apakah itu dipaksakan pasien untuk ikut doa atau cuma diperdengarkan saja? Diperdengarkan dan harus hening, nggak boleh ada yang. Ya, kalau cuma diperdengarkan saja ya sudah, kita nggak memperdulikan hal tersebut. Ya, nggak usah diperdulikan. Kalau kita dipaksa untuk ikut doa juga, lebih baik sudah cabut selang infusnya. Udah. Iya sudah. Pernah kejadian Ustaz, masuk dalam ada susternya Ustaz. Ada suster pas jam itu jam kebaktian. Harus diam, susternya diam begini, akhirnya ya saya sebagai menjaga itu ya terpaksa diam kayak patung gitu. Iya, makanya mereka punya rules, aturan di situ. Jadi kita yang ada di sana ngikut aturan dia karena memang dia yang punya tempat. Ya, namun kalau di sana tadi ada sisi darurah, keterpaksaan, ya maka nggak boleh. Maka boleh seorang berobat di sana. Ini bukan masuk urusan dunia kan? Masalah itu berobat. Tadi kan yang dibicarakan kan masalah dunia. Itu tadi dipaksa. Kalau ada keterpaksaan. Berobatnya tadi. Iya, urusan dunia. Tapi tetap urusan dunia ini. Kebanyakan gini, Sir. Rumah sakit itu yang kualitasnya bagus itu kebanyakan justru. Ya, rumah sakit non muslim. Nah ya, kita katakan kalau memang tidak ada rumah sakit yang bisa mengobati, menangani pasien karena mungkin keterbatasan alat, maka dirujuk ke rumah sakit yang kafir seperti itu. Ya boleh, mubah, secara asal hukumnya mubah. Tapi dikhawatirkan itu tadi, karena ini adalah wilayah mereka, maka mereka memberlakukan aturan-aturan yang sesuai dengan agama mereka. Ya, namanya saja rumah sakit Katolik, rumah sakit Kristen. Ya, itu bukan cuma sekedar nama, tapi di situ diberlakukan hukum-hukum yang sesuai dengan agama mereka. Sebagaimana rumah sakit Islam juga diberlakukan hukum-hukum yang sesuai dengan Islam. Ya kan? Seperti misalnya kalau ada kita pernah di rumah sakit, beberapa rumah sakit Islam itu ketika adzan, maka suara adzan itu masuk ke speaker-speaker yang ada di rumah. Kecuali kalau memang ada permintaan khusus dari pasien, maka boleh untuk dinonaktifkan speakernya itu tadi. Ada permintaan khusus dari pasien itu. Tapi kalau tidak ada, maka tetap dinyalakan speakernya. Jadi setiap ruangan terdengar adzan. Ya, terus kemudian ada ustadznya yang jenguk, kemudian mendoakan pasiennya tadi, terus memberikan semangat, yang menanamkan tentang masalah takdir. Ya, ada ustadz-ustadz yang masuk di situ, memotivasi, menyemangati pasien untuk tidak berputus asa dan minta kesembuhan kepada Allah, tidak bergantung kepada dokter dan rumah sakit. Ya, itu yang aturan Islam. Nah, yang aturan Nasara juga gitu. Diatur sesuai dengan agama mereka. Makanya ini yang dikhawatirkan, meskipun perkara duniawi, tapi ada di situ unsur-unsur agama yang dimasukkan di situ. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Terus apa tadi? Pastor. Oh, pastor sakit. Ya. Sakit. Ya nggak masalah kalau memang membutuhkan ini misalnya membutuhkan bantuan, entah itu dibawakan obat, ya, atau mungkin dibawakan makanan dan seterusnya. Ya, apalagi diharapkan mungkin orang-orangnya, pengikut-pengikutnya itu tahu bahwasanya Islam membolehkan hal-hal demikian. Karena ini dalam perkara-perkara duniawi, bukan dalam masalah agama. Ya, nggak masalah. Cuman ya itu tadi, sudah menjenguk saja, nggak perlu kemudian menunjukkan keridhaan terhadap kekufurannya, mentoleransi kekufurannya, nggak perlu. Ya. Hanya sebatas memberikan bantuan saja. Wallahu a'lam. Bagaimana manhaj salaf dalam mengambil hukum safar wanita tanpa mahram? Ya, seorang wanita yang safar tanpa mahram, ya maka ini jelas larangannya dari hadis Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW melarang wanita safar tanpa mahram. Ya, Nabi melarang wanita safar tanpa mahram selama 3 hari. Seorang ketika dia nekat melakukan safar tersebut, maka dia berdosa, bahkan meskipun itu ibadah haji. Ya, namun khilaf para ulama tentang kondisi safar di zaman sekarang, karena sebagian di antara mereka mengambil illah bahwasanya diharamkannya, dicegah safar wanita tanpa mahram di zaman dahulu karena memang perjalanan di zaman dahulu berbahaya. Tapi kalau di zaman sekarang perjalanan sudah aman, tidak berbahaya. Apakah larangan itu masih berlaku? Ada khilaf di antara para ulama, tapi wallahu a'lam yang rajih tetap dilarang. Ya, tetap dilarang. Karena bukan cuman aman saja. Ya, bukan cuman tetap aman saja, namanya seorang wanita itu ketika dia safar tanpa mahram, maka ada banyak bahaya-bahaya lain selain daripada bahaya-bahaya seperti begal, rampok atau pemerkosa dan yang lainnya. Banyak bahaya-bahaya yang ditimbulkan. Ya, di mana dia tidak memiliki seseorang yang kuat untuk melindungi dia, untuk menjaga dia. Contoh gini misalnya, saya pernah naik bis. Ya, tiba-tiba ada seorang wanita naik, kemudian dia duduk. Sebelahnya itu kosong. Ya, sebelahnya wanita ini kosong. Kemudian nggak lama setelah itu ada laki-laki naik. Padahal tempat yang lain ini masih kosong, tapi dia memilih duduk di samping perempuan itu tadi. Ya. Coba kalau misalnya ada mahramnya di situ, berani nggak laki-laki itu duduk di situ? Nggak bakal berani dia. Ya, nggak bakal berani. Saya saking duduknya agak jauh. Coba saya duduknya agak dekat, dikira mahramnya itu. Mungkin duduk di belakangnya atau duduk di depannya gitu, dikira saya mahramnya. Nggak bakal berani dia. Duh. Pasti itu dah. Jangan mahram. Podo wae lah. Ya, maka nggak boleh seorang wanita safar tanpa mahram. Wallahu a'lam. Kenapa sebagian ulama kita itu tidak merekomendasikan kitab yang dia tulis sendiri, malah merekomendasikan kitab yang lain? Ya, ini kan, karena dia punya kutub yang sama dengan dia, tapi dia merekomendasikan kitab yang Imam Tirmidzi. Kemudian yang kedua, apa yang lebih kita utamakan mendakwai kaum muslimin atau memasukkan agar mereka itu juga keluar dari Islam atau memasukkan orang kafir dalam Islam? Ya. Ya Allah wa'lam, kenapa para ulama merekomendasikan kitab yang lain daripada kitab mereka sendiri? Ya, untuk menghindarkan diri dari tazkiyatun nafs, menghindarkan diri dari mensucikan diri sendiri. Ya, dan beliau tahu bahwasanya kitab yang beliau tulis itu adalah hanya kitab tipis, berbeda dengan kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi yang mengumpulkan riwayat-riwayat tentang Syama'il Muhammadiyah. Kemudian kalau ditanya mana yang lebih kita utamakan, mendakwai orang kafir atau menjaga kaum muslimin dari kekufuran, maka ini ibarat seperti
menjaga modal dan mencari untung. Kalau dalam dunia bisnis, mana yang lebih diutamakan? Menjaga modal atau mencari untung? Menjaga modal. Ya, maka dari sinilah Ahlus Sunnah dakwah salafiyah itu lebih fokus untuk menjaga kaum muslimin dari kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, ya, daripada membantah orang-orang kafir. Makanya bantahan Ahlus Sunnah kebanyakan kepada ahli bid'ah atau kepada orang kafir? Kepada ahli bid'ah. Ya, karena untuk menjaga kaum muslimin ini, untuk memperbaiki agama kaum muslimin, itu lebih didahulukan daripada memasukkan orang kafir ke dalam agama Islam. Ya, meskipun jangan dikatakan Ahlus Sunnah tidak ada perhatian untuk membantah orang-orang kafir, enggak ada. Ya, banyak para ulama-ulama yang menulis tentang bantahan kepada orang kafir. Di antara yang paling fenomenal adalah kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa judulnya? Ada 7 jilid tebal kalau di rumah saya itu. Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Ya, bantahan kepada orang-orang Nasoro. Jawaban yang sahih bagi orang-orang yang telah merubah agamanya Al-Masih, yaitu agama Nabi Isa, Nasoro. Ya, 7 jilid tebal. Kayak karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu membantah orang kafir. Muridnya juga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya kitab lebih tipis lagi, judulnya Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahud wan Nasara. Sama juga tentang bantahan kepada Yahudi dan Nasara. Ya, cuman nggak sebanyak bantahan kepada ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah ini ngerusak agama, ngerusak akidah. Maka dijaga akidahnya kaum muslimin, dijaga agama ini tidak dirusak oleh orang-orang ahlul bid'ah tersebut. Adapun orang-orang kafir, ya, adapun orang-orang kafir, maka ini sistemnya atau hakikatnya memasukkan orang ke dalam Islam. Maka menjaga kaum muslimin agar tidak rusak akidahnya lebih didahulukan. Kalau nggak salah Imam Al-Humaidi, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah, pernah mengatakan, li'an aghzuwa man radda haditsan man radda haditsar Rasul sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an aghzuwa iddatan minal atraq. Aku memerangi orang-orang yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa berarti? Ahlul bid'ah. Itu lebih aku sukai daripada aku memerangi orang-orang kafir. Tuh. Jadi memerangi, membantah ahlul bid'ah lebih didahulukan daripada membantah orang-orang kafir. Bukan berarti orang-orang kafir dibiarkan, enggak, tetap dibantah. Tapi yang ahlul bid'ah ini tetap diperangi. Dan itu bentuk kasih sayang kita kepada kaum muslimin. Kita lebih sayang kaum muslimin daripada orang kafir. Kalau ada kaum muslimin yang menyimpang, ya kita nasihati, kita luruskan dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Daripada orang Nasoro, daripada orang Yahudi, daripada orang kafir. Justru orang-orang luar malah menganggap kita ini nggak sayang sama kaum muslimin. Itu salafi, itu keras kepada sesama muslim, tapi lembek kepada orang kafir. Lihat, mereka itu lebih suka membantah kaum muslimin yang mereka anggap sebagai ahli bid'ah daripada membantah orang-orang kafir. Ini menunjukkan mereka ini memang antek-anteknya. Ya, jawabannya sederhana, justru itu menunjukkan kita ini sayangnya kepada kaum muslimin daripada orang kafir. Antum punya anak, mana yang lebih sering antum marahi? Anak antum atau anak tetangga? Hah? Tuh, anak sendiri. Apa berarti antum cinta sama anak tetangga? Iya. Mana yang lebih antum sering marahi? Istri antum atau istri tetangga? Apakah berarti antum lebih cinta istri tetangga? Bahaya ini. Ono lanjutan ini. Yang safar ini tujuannya takziah, berangkat dengan rombongan satu mobil, perempuan semua. Ya, sama saja. Takziah hukumnya sunnah. Haji saja gugur kewajibannya kalau wanita tanpa mahram. Ada seorang wanita, dia nggak punya mahram, nggak ada mahram dia. Suaminya meninggal, anaknya nggak punya anak, ya saudara-saudaranya yang laki juga meninggal, sudah nggak punya mahram dia.
Nggak ada istilahnya mahram titipan, nggak ono. Bid'ah itu. Hati-hati travel nih. CE payu pakai istilah apa? Mahram titipan. Nggak ada mahram titipan, bid'ah itu. Itu akal-akalannya travel supaya jamaahnya budal. Ya. Tapi haji saja, kata para ulama, ketika seorang wanita tidak lagi memiliki mahram, gugur kewajiban haji, dia dianggap tidak mampu. Jadi tidak mampu itu bukan masalah full stop. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu untuk melaksanakan perjalanan ke sana. Nah, wanita ketika nggak punya mahram, maka dia tidak termasuk yang mampu tadi, sehingga gugur kewajiban. Meskipun duit akeh, ya meskipun masih sehat, mampu secara fisik, secara finansial, tapi tanpa mahram, maka gugur kewajibannya. Itu haji yang wajib. Apalagi apa ini? Takziah sunnah. Ya, maka enggak. Ya, tidak perlu safar. Nah, wallahu a'lam. Saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.